Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semua mahasiswa. Alhamdulillah, kesempatan kali ini pada kuliah materi yang pertama dari mata kuliah Sejarah Peradilan Islam, kita akan membahas tentang materi konsep dasar sejarah peradilan Islam. Masih bersama saya tentunya Ibu Ana. Dan materi ini adalah materi yang pertama ya dari mata kuliah kita, dan selanjutnya untuk materi besok masih dari saya. Baik, pada materi kali ini yaitu tentang konsep dasar sejarah peradilan Islam, kita akan membahas tentang bagaimana konsep dasar, bagaimana tentang pengertian-pengertian yang menjadi konsep dasar dari sejarah peradilan Islam sebelum kita nanti akan menginjak pada materi-materi inti dari sejarah peradilan Islam. Kemudian yang pertama adalah ketika kita mendengar kata peradilan dan pengadilan, saya kira dua kata ini sudah tidak asing bagi kita, dan insya Allah saya percaya jenengan semua sudah tahu perbedaannya. Tapi tidak ada salahnya di sini saya menegaskan kembali bagaimana perbedaan dari dua kata itu antara peradilan dengan pengadilan, dan penggunaannya itu gimana, agar mulai hari ini dan ke depan kita tidak lagi keliru menggunakan dua kata ini di antara peradilan dengan pengadilan. Yang pertama adalah peradilan. Kata peradilan itu kalau dilihat dari sisi bahasa, dia berasal dari kata bahasa Inggris yang istilahnya yaitu disebut justice ya. Nah, kemudian kalau dalam istilah bahasa Arab, peradilan ini biasa dikenal dengan al-qadha. Kemudian peradilan ini dimaknai sebagai sebuah perkara peradilan, jadi perkara yang diurus, perkara yang diselesaikan di pengadilan. Kemudian peradilan ini juga bermakna sebuah proses tentang penyelesaian perkara di masyarakat. Jadi intinya peradilan ini adalah proses penyelesaian menuju adil, proses penyelesaian perkara di suatu masyarakat. Jadi imbuhan di sini per dan an ini bermakna proses. Kemudian kalau kata pengadilan itu dalam bahasa Arab biasa dikenal wilayatul qadha atau darul qadha, yang artinya adalah badan peradilan. Jadi lembaga peradilannya atau bermakna tempat dilakukannya peradilan. Bisa juga dimaknai sebagai dewan atau majelis yang mengadili perkara. Kemudian mahkamah juga bisa, proses mengadili ya, kemudian keputusan hakim, sidang hakim ketika mengadili perkara, atau rumah atau tempat pengadilan perkara. Jadi kalau peradilan itu adalah proses penyelesaian perkara atau proses menuju atau mewujudkan keadilan, kemudian kalau pengadilan itu adalah lembaga yang menangani atau tempat untuk menyelenggarakan proses peradilan tadi. Nah, ini kira-kira perbedaan antara peradilan dengan pengadilan. Maka kalau sejarah peradilan berarti sejarah yang menceritakan atau yang mempelajari tentang bagaimana proses-proses penyelesaian perkara dari masa ke masa dalam perspektif sejarah Islam, begitu. Kemudian secara rinci kalau diverbalkan itu perbedaan antara peradilan dengan pengadilan ini adalah kalau peradilan itu adalah sebuah upaya hukum ya untuk mencari kebenaran atau mewujudkan keadilan tadi yang saya bilang dalam wujud formal ya bagi pihak-pihak yang berperkara. Jadi upaya hukumnya. Kalau pengadilan itu penyelenggara peradilan
atau organisasi penyelenggara hukum dan keadilan. Jadi kalau peradilan itu sebuah upaya mewujudkan keadilan, tapi kalau pengadilan adalah tempat untuk mewujudkan keadilan tadi, tempat untuk proses ya, tempat untuk proses penyelenggaraan peradilan. Nah, kemudian kita juga kenal ada istilah fikih dan syariah. Tentu keduanya ini memiliki perbedaan ya. Jadi ini adalah kenapa saya tiba-tiba menyinggung tentang fikih dan syariah, karena kita pengen tahu bagaimana sih posisi dari sejarah peradilan Islam itu di dalam kacamata Islam. Namun sebelumnya kita harus pahami dulu bahwa paling tidak dalam ilmu Islam itu ada istilah fikih dengan syariah. Maka keduanya ini apa? Kalau syariah itu adalah norma hukum atau tuntunan yang ditetapkan oleh Allah untuk hambanya melalui Rasulullah. Jadi norma hukum yang diberikan oleh Allah atau tuntunan garis-garis besar hukum yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah. Syariah ini juga bermakna sebagai sistem yang kaku, kekal, dan bersifat tasri ilahi, jadi pemberian syariat ilahiyah. Kemudian kalau fikih ini adalah bisa dimaknai sebagai pemahaman para ulama, pemahaman yang mendalam para ulama terhadap syariah-syariah tadi gitu. Jadi penjabaran kehendak Allah atau yang disebut dengan tasri' qat'i. Pemahaman mendalam para ulama, dan ini proses pemahaman ini adalah berdasarkan ijtihad. Dan fikih ini biasanya di wilayah amaliyah, tidak di wilayah akidah gitu. Jadi di wilayah ibadah atau amaliyah. Nah, misalnya apa? Contoh dari syariah dan fikih. Kalau perintah sholat itu adalah syariatnya. Jadi perintah Allahnya, tuntunan Allahnya, Allah memerintahkan untuk sholat. Lalu bagaimana sholat itu? Pakaiannya seperti apa? Tata caranya seperti apa? Kemudian yang diterima seperti apa, itu ada yang diselesaikan dalam ruang-ruang fikih, ruang-ruang ijtihad para ulama gitu. Jadi syariahnya itu adalah sholat, namun sholatnya yang seperti apa dan bagaimana itu adalah masuk di wilayah fikih. Nah, demikian itu perbedaan atau pembedaan antara syariah dengan fikih. Nah, kemudian kita juga kenal dalam wilayah fikih itu kita kenal banyak sekali cabang-cabang keilmuan fikih. Yang pertama adalah al-ahwalus syahsiyah, ini fikih tentang hukum perdata ya. Kemudian muamalah madaniyah, kemudian muamalah adabiyah, kemudian ukubat atau tentang jinayah, kemudian ada murofaat, kemudian ada ahkam dusturiyah atau hukum tata negara, dan ahkam dauliyah. Nah, maka kemudian sejarah peradilan Islam atau ilmu tentang peradilan itu kira-kira masuk di wilayah mana? Syariah atau fikih? Nah, kalau dilihat dari penjelasan ini, maka tentang peradilan itu masuk di wilayah fikih, ya, yaitu murofaat tentang hukum acara dan juga muhasyamat tentang peradilan dan kehakiman. Sehingga syariahnya apa dari ini? Syariahnya adalah perintah untuk berbuat adil, itu syariahnya. Lah bagaimana mewujudkan atau menegakkan keadilan itu diselesaikan dalam wilayah fikih. Sehingga kalau berbicara tentang peradilan Islam, nanti kita pasti akan melihat banyak sekali pendapat-pendapat dari ulama, karena ini adalah wilayahnya fikih begitu. Kemudian dari penjelasan saya ini kita bisa tahu bagaimana posisi peradilan Islam ya. Jadi setidaknya posisi peradilan Islam itu kita pahami sebagai sebuah ajaran dan sebagai bidang studi. Peradilan Islam sebagai ajaran ini karena tadi sudah saya jelaskan bahwa peradilan Islam ini masuk di wilayah cabang fikih ya. Kemudian kita tahu juga bahwa kalau sudah wilayah fikih tentu ini sumbernya adalah dari Al-Quran dan hadis. Dan kemudian ada
kita simpulkan karena ini wilayah fikih, berarti juga ada perintah begitu ya dari Allah dan juga Rasul, sehingga dari sini difahami adanya keharusan bagi kita untuk mendirikan peradilan. Kemudian kalau posisi peradilan Islam dilihat dari sebagai bidang studi, bahwa di sini ada peran dan kapasitas Rasul yang kemudian menjadi sebuah kajian yang dipelajari. Jadi ada sejarah ya, ada sejarah yang menceritakan tentang bagaimana peran Rasulullah dalam menegakkan peradilan, bagaimana kapasitas Rasul dalam proses peradilan, itu semua dikaji sebagai sebuah kajian, yaitu sejarah peradilan Islam. Kemudian poin berikutnya adalah pada masa awal Islam itu ternyata telah ada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiganya ini adalah dipegang langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, tentang ini nanti kita akan pelajari pada poin yang tersendiri, yaitu tentang peradilan masa Rasulullah. Kemudian kalau dari segi struktur, kemudian susunan, kekuasaan, dan hukum acaranya, ini juga bisa menjadi sebuah kajian bagaimana struktur peradilan pada zaman dahulu, pada Islam awal, dan pada perkembangan Islam, kemudian bagaimana susunannya, kekuasaannya, bagaimana hukum beracaranya, dan seterusnya, itu adalah juga menjadi sebuah kajian. Nah, ini peradilan Islam dilihat dari bidang studi, itu bisa dijadikan sebagai sebuah ajaran, sehingga konsekuensinya kita semua adalah berkewajiban atau memiliki keharusan mendirikan peradilan. Kemudian kalau peradilan Islam dilihat dari sebagai bidang studi, bahwa apa yang sudah terjadi dilaksanakan atau dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat dan umat Islam terdahulu, itu semua bisa dijadikan sebagai bahan kajian kita dalam konteks sejarah peradilan Islam. Gitu. Kemudian nanti pada materi peradilan masa Rasulullah kita juga akan paham apa sih Rasulullah, perannya apa sih peran Rasulullah dalam konteks peradilan Islam. Kita akan mengetahui nanti buktinya seperti apa. Ini saya simpulkan saja bahwa Rasulullah itu kan kita tahu beliau adalah sebagai panutan kita, bahwa segala yang beliau lakukan, segala yang beliau ucapkan, bahkan sikap beliau itu dijadikan dasar hukum bagi kita. Maka kemudian kita pahami bahwa dalam konteks peradilan Islam ini, Rasulullah itu multi peran, artinya memiliki banyak peran. Yang pertama adalah beliau sebagai mubaligh dan mufti yang memberikan tabligh, memberikan dakwah, memberikan wawasan keilmuan, dan juga sebagai mufti, pemberi fatwa. Nanti kita akan tahu pada pembahasan peradilan Rasulullah, bagaimana Rasul itu pada masanya berwenang memberikan tabligh, memberikan fatwa. Artinya Rasulullah ini juga berperan sebagai mubaligh dan juga mufti. Yang kedua, Rasulullah juga berperan sebagai imamah, sebagai pemimpin, ya. Karena pada waktu itu memang Rasulullah tidak hanya memimpin dalam konteks agama, tapi juga Rasulullah sebagai pemimpin dalam konteks negara, yaitu ketika didirikannya negara Madinah begitu. Nah, kemudian yang ketiga, peran Rasulullah adalah sebagai qadhi. Yang dalam hal ini ketika ada perkara-perkara atau ada umat Islam yang sengketa atau berperkara, itu langsung diadili oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah juga berperan sebagai mubalighnya, sebagai pemberi fatwanya, sebagai pemimpin, dan juga sebagai qadhi yang mengadili perkara pada zaman Rasulullah. Berikutnya adalah tentang konsep dasar peradilan Islam. Kita paham juga bahwa unsur-unsur dasar dari peradilan itu yang harus ada adalah adanya hakim, adanya orang yang punya kapasitas atau kompetensi hakim, yang beliau adalah memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara, yang kemudian adalah ada hak objek perkara, dan kemudian ada penggugat, ada tergugat, dan juga kemudian ada hukuman atau vonis begitu. Nah, kemudian karena
ini konsep dasar peradilan Islam, kita juga mengenal syarat dari hakim. Nah, terkait dengan syarat hakim ini, karena peradilan Islam itu masuknya wilayah fikih, tentu di sini pasti akan ada perbedaan pendapat dari para ulama. Syarat hakim di sini yang pertama adalah berilmu. Ini tentu ya, namanya orang mau jadi hakim itu harus punya ilmu yang sesuai dengan posisi hakim itu, karena dia akan memutuskan sebuah perkara. Jadi dia harus memiliki keahlian di bidang hukum. Yang kedua adalah harus berakal, artinya dia bisa berpikir sendiri, bisa memberikan keputusan sendiri. Dia cakap, bertindak, dan memayis, bisa membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Itu syarat mutlak dari hakim. Kemudian syarat berikutnya adalah laki-laki. Nah, bahwa memang ada khilafiyah dalam menentukan syarat hakim ini, utamanya pada poin keharusan laki-laki sebagai hakim ya. Di sini ada pendapat Maliki, Syafi'i, Hambali yang dianalogikan bahwa hakim itu seperti pemimpin sehingga harus laki-laki. Kemudian Hanifah dianalogikan itu sebagai saksi, hakim itu seperti saksi, jadi boleh perempuan. Ini pada kasus perdata atau selain pada Jarimah Hudud dan Qisas. Dan yang ketiga, salah satunya adalah Ibnu Jarir At-Tabari yang menyatakan bahwa perempuan itu boleh kok menjadi hakim untuk semua perkara. Dan ini pertimbangannya adalah bahwa hakim ini dianalogikan sebagai mufti gitu. Kemudian syarat hakim berikutnya adalah hakim harus orang Islam, sehingga orang non-muslim tidak boleh menjadi hakim secara mutlak untuk perkara di antara umat Islam dalam perkara hukum keluarga, kecuali pada hukum perdata saja. Dan kemudian adalah harus adil, selalu benar dalam berkata, melaksanakan amanah, menjauhi larangan, dan dapat mengendalikan diri dan emosi. Dan yang terakhir adalah hakim di sini tidak boleh cacat, ya, tidak boleh tunarungu, tidak boleh tunanita, tunawicara. Hal ini terkait karena beliau ini adalah terkait dengan proses mengadili, erat kaitannya dengan saksi, alat bukti, sehingga hakim harus teliti ya dalam memeriksa dan juga menyampaikan keputusan. Ini adalah beberapa syarat-syarat hakim ya. Kemudian kalau kita kembali lagi membahas konsep dasar sejarah peradilan Islam, maka untuk mempelajari peradilan Islam dari sisi historis itu setidaknya kita bisa menggunakan dua metode, yaitu metode library research dan field research. Library research di sini adalah kajian pustaka ya, yaitu melalui pendekatan historis yang menggali sejarah tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan peradilan Islam dari masa ke masa. Kemudian bisa juga melalui pendekatan falsafi, yaitu mengkaji dari sisi normatif didasarkan pemikiran ulama, bagaimana pandangan-pandangan ulama tentang peradilan pada masa tertentu, misalnya bagaimana pandangan sarjana, ilmuwan, dan juga tokoh tertentu. Bisa juga menggunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan upaya mengetahui dan memahami norma dan perkembangan praktik peradilan dengan melakukan perbandingan menurut dimensi ruang dan waktu. Bagaimana proses peradilan pada masa A, bagaimana peradilan pada masa B, dan seterusnya. Ini menggunakan metode pendekatan komparatif. Nah, ini adalah 3 metode yang bisa digunakan untuk melakukan penelitian atau untuk mengkaji peradilan Islam, atau tepatnya sejarah peradilan Islam. Berikutnya metode field research atau metode lapangan. Ini yaitu dengan penerapan dan pelaksanaan peradilan dalam skala makro maupun mikro. Jadi bagaimana untuk meneliti bagaimana penerapan dan pelaksanaan peradilan dalam suatu masa atau di wilayah mana gitu, dalam skala makro, skala besar, dan juga bisa skala mikro dalam skala yang lebih kecil gitu. Nah, tentu mengkaji atau mempelajari peradilan Islam ini pasti ada manfaat atau kegunaannya.
Ya, tidak ada ilmu yang nggak ada manfaatnya. Nah, utamanya adalah ini sejarah peradilan Islam. Kita akan bisa memahami tentang peradilan Islam untuk kita belajar. Nah, paling tidak ada manfaatnya. Yang pertama adalah sebagai pengembangan keilmuan. Kita bisa mengembangkan keilmuan kita, mengetahui dari sejarah bagaimana sih peradilan Islam itu yang sudah dicontohkan Rasulullah, bagaimana peradilan Islam dari masa ke masa, bagaimana masa Khulafaur Rasyidin, bagaimana masa Bani Umayyah dan seterusnya. Atau bisa juga bagaimana peradilan Islam pada masa awal Islam, kemudian dibandingkan bagaimana sistem peradilan pada masa sebelum awal Islam, sebelum Islam masuk. Nah, ini kita akan dibandingkan apakah peradilan itu atau apakah peradilan Islam itu membawa kemajuan yang lebih baik daripada praktek peradilan sebelum Islam datang. Nah, itu juga bisa kita ketahui dengan mengkaji sejarah peradilan Islam. Berikutnya adalah sebagai pengembangan profesi, karena misalkan kita semua jenengan mahasiswa Fakultas Syariah yang tentunya pengen berprofesi atau memiliki kompetensi di bidang hukum begitu ya, maka untuk mengembangkan profesi hukum tentu harus mengetahui dulu bagaimana sejarah peradilan Islam. Jadi wilayah yang akan kita kaji itu peradilan Islam, tentu kita harus mempelajari, harus mengetahui apa dan bagaimana tentang sejarah dari peradilan Islam itu sendiri. Dan tentu ini akan membawa manfaat bagi masyarakat. Masyarakat akan semakin tahu bahwa peradilan Islam itu ternyata pernah berjaya, misalnya bahwa peradilan Islam yang sekarang itu pernah atau sama dengan yang dicontohkan atau yang diajarkan oleh Rasulullah misalnya. Nah, kita akan tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, begitu ya. Selanjutnya, pentingnya atau urgensi mengkaji sejarah peradilan Islam. Yang pertama adalah ini secara umum kita belajar sejarah ya, bahwa sejarah yang kita pelajari apapun itu, ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita, bahwa peristiwa sejarah itu bisa bersifat inmelik ya, terjadi hanya sekali. Tidak mungkin ada peristiwa yang persis sama terjadi berulang di masa yang berikutnya. Ini sifat irreversibel. Jadi ketika kita mempelajari sebuah sejarah, itu kita bisa mengambil pelajaran, oh ternyata pada masa itu terjadi kehancuran. Kenapa? Karena ulah manusianya seperti ini, misalnya pemimpinnya korupsi, pemimpinnya pada melakukan kejahatan, kemudian pada masanya masyarakatnya jadi hancur dan seterusnya, peradabannya juga jadi hancur. Nah, itu semua bisa kita ambil pelajaran agar tidak kita terapkan pada kehidupan kita. Juga bisa menjadi modeling, sebuah contoh profil bagaimana profil atau contoh peradilan yang sudah dicontohkan, yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, itu bisa menjadi model bagi kita untuk menentukan sikap dalam membangun bagaimana peradilan masa kini dan juga masa yang akan datang. Dan yang terakhir, bisa menumbuhkan kesadaran komunitas, bisa membangkitkan rasa dan optimisme suatu komunitas, utamanya adalah kita sebagai komunitas muslim. Kita ketika sudah mempelajari sejarah peradilan Islam, kita akan mengetahui oh ternyata masyarakat Islam pada zaman dahulu mereka konsis, mereka komitmen pada peradilan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, tentu ini harusnya kita bisa memiliki kesadaran komunitas. Kalau masyarakat dulu aja konsisten seperti itu, maka tentu kita harus juga sama, paling tidak sama, bahkan bisa melebihi yang sudah terjadi begitu. Nah, saya kira itu beberapa poin-poin materi dari konsep dasar sejarah peradilan Islam, sehingga harapan saya kita semua bisa memiliki dasar pemahaman tentang sejarah peradilan Islam. Untuk selanjutnya nanti kita akan mengkaji tentang apa saja itu lembaga-lembaga
atau institusi-institusi yang terkait dengan peradilan Islam. Begitu. Saya kira cukup dari saya untuk materi konsep dasar sejarah peradilan Islam. Semoga menambah kemanfaatan, pengembangan keilmuan dan wawasan bagi kita. Semoga membawa manfaat juga. Amin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.